Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa husukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita menundukkan kepala serta hati jiwa kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa terus menerus mengalirkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang suci ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, yaitu melaksanakan solat Jumat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk ke dalam golongan manusia atau hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat tersebut mampu menjadikan kita orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, sehingga kita yang masih senantiasa istiqomah mudawamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah di akhirat nanti Rasulullah akan memanggil kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau apabila solat kita, kemudian sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, amal soleh kita tidak mampu membawa tubuh kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kendaraan terakhir yaitu syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman belum tentu bertakwa, tetapi orang yang bertakwa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuannya, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia sudah termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, perputaran waktu dan pergantian zaman merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tentang. Apabila dan
tidak bisa kita hindari. Kerana apa? Itu sudah menjadi ketentuan alam, hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada 5 perkara yang harus dijaga, yang harus kita perhatikan sebelum perkara yang 5 itu muncul dan menimpa diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pelihara, jagalah 5 hal atau 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain itu datang menghampiri kita. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Dengan artian bahawa masa muda itu identik dengan kekuatan, dengan visi yang kuat, kemudian dengan kemampuan dan segala macam potensi yang ada di dalam manusia. Maka selagi kekuatan itu ada dalam diri kita, maka manfaatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat saudara-saudara kita terlalu santai menikmati hidup, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum." Wahai orang-orang yang beriman, amwalukum wala auladukum, jangan sampai harta anak-anakmu, hobimu sampai melupakan diri, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih kuat, manfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud, berjamaah di masjid dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita sudah tua, kita sudah lemah, kita sudah tidak punya kekuatan, maka penyesalan yang ada dalam diri kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan tarji'ul ayyam allati madad. Hari-hari yang sudah berlalu, yang sudah lewat tidak akan bisa diulang kembali. Maka tidak ada istilahnya jarum jam itu berputar ke depan. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasihataka qabla sakomika. Sebelum waktu atau masa sehatmu, sebelum masa sakitmu. Sehat merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ni'matani maghbunun." 2 nikmat yang sering merugikan manusia, fihima kabirun minan nas, ar-rohah was-sihah, yaitu kesempatan dan kesehatan. Oleh kerana itulah, maka nikmat sehat kemudian nikmat kesempatan itu harus kita manajemen dengan baik. Bolehlah kita kerja, bolehlah kita menyalurkan hobi, tetapi ingat bahawa waktu terus berjalan, kemudian umur terus berkurang, sebagaimana yang berada dalam doa Abu Nawas, wa umrina kisun fi kulli yaumin, bahwa umurku setiap hari itu terus berkurang. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat, gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan ridha serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah waginaka qabla fagrika. Kayamu, waktu kayamu sebelum masa fakirmu. Seorang hamba yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, mobil, simpanan, kemudian tabungan di mana-mana, maka sempatkan untuk
untuk disalurkan atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan-pertanyaan orang yang mempunyai harta yang banyak itu cukuplah banyak di akhirat nanti. Maka ketika seseorang mendapatkan harta, mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, maka maksimalkan untuk bersedekah, maksimalkan untuk membangun masjid, kemudian memakmurkan masjid dan segala macamnya. Semua apa yang dikeluarkan insyaallah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apa yang engkau sedekahkan akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang kamu makan akan menjadi kotoran yang tidak berarti. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah wa faragika qabla syughulika. Mumpung kita masih senggang, mumpung kita masih mempunyai kesempatan waktu, marilah kita gunakan kesehatan, kesempatan, peluang waktu itu untuk mendulang pahala yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah sibuk dengan urusan-urusan dunia kita, pusing dengan urusan-urusan kantor, dengan cicilan dan segala macamnya, maka manusia cenderung lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa teruslah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita, jiwa kita akan tentram. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang terakhir adalah hayataka qabla mautika. Allah menciptakan kematian, kemudian menciptakan kehidupan, kemudian Allah mematikan manusia, kemudian Allah yang terakhir menghidupkan manusia. Jadi kehidupan yang kita jalani pada hari ini merupakan kehidupan pertama sebelum kita menjalani kehidupan yang kedua dan kekal. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul utusan Allah dalam usia 40 tahun? Karena Allah sudah menakar. Allah di dalam ilmu psikologi dijelaskan bahwa seseorang yang sudah berumur atau memasuki umur 40 tahun itu jiwanya sudah matang, sudah bisa membedakan mana kehidupan yang baik, kemudian juga mana kehidupan yang buruk. Seseorang yang sudah tidak bisa menentukan arah hidupnya ketika umur 40 tahun dan selanjutnya, maka alamat orang itu tidak akan menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu harus kita manfaatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia itu merupakan ladang sawah untuk bercocok tanam, di mana hasilnya nanti akan dipanen di akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup setiap solatnya dengan berdoa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan fi kulli khair wal mauta rahatan fi min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidupku selalu untuk bertambah kebaikan dan jadikan kematian ini sebagai penghalang dari kehidupan-kehidupan yang tidak baik. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita pada hari ini sudah berada di Jumat yang ketiga di bulan Desember 2025. Artinya Allah masih memberikan usia yang panjang, umur yang panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani kehidupan tahun 2025 dengan baik. Mari kita tutup kehidupan, mari kita tutup tahun 2025 ini dengan berbanyak amal soleh, membaca Al-Quran, kemudian
untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, sepanjang malam, insya-Allah Allah akan menjadikan kita sebagai manusia-manusia muhsinin, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti Allah memanggil kita seperti saudara kita yang meninggal pada hari ini. Allah akan memanggil kita sebagai hamba-hambanya yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdal hajati bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aj'al auladana wa ahla buyutana wa talamidana wa ashabina wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wal khair wa la tajna wa yahum min ahli sanaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru min zikum wa la dzikrullah akbar. Tsumma aqimus shalah.